Salam saudara semua pemirsa Langgatan Ministry yang diberkati Tuhan. Saat ini ada tren pelihara boneka arwah, terkhusus di kalangan artis. Apa itu boneka arwah? Bagaimana iman Kristen menanggapinya? Berikut ini adalah rekaman Evangelis Daud Tony, sang mantan dukun yang saat ini menjadi penginjil yang membongkar tipu daya iblis melalui dunia gaib. Sebelumnya kita ikuti cuplikan berikut. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Alexandra, seorang ibu rumah tangga di Cimahi, Jawa Barat. Ia mengumpulkan ratusan boneka ini sejak tahun 2000-an. Koleksinya pun tidak main-main dan berasal dari berbagai negara, seperti Amerika, Australia, Jepang, hingga Eropa. Bahkan untuk beberapa boneka memiliki sertifikat layaknya akta kelahiran pada manusia. Seperti boneka bernama Chloe ini yang diproduksi pada 28 April 2015 di Australia dengan berat 2,3 kg. Harga setiap boneka pun bervariasi, mulai dari kisaran 3 juta hingga 10 juta rupiah per boneka. Belum lagi dengan aksesoris tambahan seperti sepatu atau baju khusus yang membutuhkan budget ratusan ribu rupiah per bulan. Meski begitu, Sandra mengaku terhibur dan dapat melepas penat dengan mengoleksi ratusan boneka bernama Reborn Doll ini. Itu sih tergantung kembali kepada orang yang mengadopsinya, tujuannya dia mengadopsi boneka itu untuk apa. Tetapi kalau saya untuk hiburan, karena pada awalnya boneka ini yang kita sebut Reborn Doll ini itu dipakai untuk terapi orang-orang depresi. Berbicara soal koleksi boneka, ada sebuah fenomena unik di kalangan selebriti tanah air seperti Ivan Gunawan, Ruben Onsu, dan Soimah. Mereka mengadopsi boneka arwah atau spirit doll. Di zaman dahulu, spirit doll digunakan untuk hal-hal berbau spiritual. Namun saat ini, spirit doll yang populer adalah boneka yang menyerupai bayi dan dirawat seperti manusia. Tidak hanya sekedar diajak bermain, boneka-boneka ini dibelikan baju dan aksesoris hingga tidur di keranjang bayi. Artis Ivan Gunawan bahkan tidak tanggung-tanggung menyewa jasa fotografi bayi senilai puluhan juta rupiah untuk mengabadikan boneka miliknya ini. Harga dari spirit doll atau boneka arwah juga tergolong fantastis. Berdasarkan penelusuran cnnindonesia.com di situs penjualan online, harganya berkisar mulai dari ratusan ribu hingga puluhan juta rupiah. Dalam wawancara kepada cnnindonesia.com, Ketua Program Studi Terapan Fakultas Psikologi UI Rosemini menyebut bahwa tidak ada yang salah dengan memainkan boneka arwah yang menyerupai seorang bayi, selama masih bisa membedakan realitas dan halusinasi bahwa boneka arwah yang dimiliki adalah benda mati. Tim Liputan, CNN Indonesia. Sama Om Dik ke butik. Saya mau nanya, saya pernah piara boneka arwah sekitar 20-an. Itu rata-rata kan dari Thailand ya, namanya kumantong. Kalau sekarang sih lagi booming juga di Indonesia, ada channel YouTube tuh, dia punya sekitar 300-an boneka arwah. Nah, tahun kemarin saya bertobat, datang sama Tuhan. Kemudian karena saya masih bingung mau gimana, saya punya anak kecil di rumah. Dua, saya takut kalau saya bakar di rumah gimana sama anak saya gitu, sama keluarga saya. Jadi saya taruh boneka arwahnya di wihara. Yang mau saya tanyain, apa saya harus minta dan bakar bonekanya atau gimana ya? Lebih baik gitu semua dilewati api, harus dibakar. Jadi saya minta balik lagi gitu, Pak? Itu lebih bagus. Oh, tapi kata suhunya nanti, kata suhu di wiharanya, mereka akan tanya ke arwahnya dulu, Pak.
mau ikut lagi, mau diambil sama saya lagi apa enggak gitu. Oh, haleluya. Nah, itu harus dipatahkan kutuknya, namanya kutuk alam kubur demi nama Yesus. Oh gitu ya Pak. Penting kamu Bisa. ada niat dulu untuk supaya itu dibakar. Karena segala kekuatan mistik kalau kena api itu musnah, kekuatannya netral. Saya udah nanya, terus saya mau minta balik. Rencana saya memang mau saya bakar, tapi kemudian kata orang di wiharanya mesti tanya sama suhunya. Nanti suhunya nanya ke arwah anak-anak itu yang ada di boneka itu, mereka mau ikut saya apa enggak. Nah setelah saya ikutin Pak Dautoni, kayaknya kalau saya tanya tahu bakal dibakar, dia pasti ngomong nggak mau gitu loh. Tenang aja, penting percaya kuasa Tuhan sudah membebaskan hidupmu. Men, men. Penting Oh, oke, Daniel oke. nggak usah mikir itu, penting kutukannya atas Daniel diputuskan dulu. Men. Tapi kalau yang Bapak lihat, ada nggak sih yang masih ingin saya? Soalnya saya udah ikutin doa yang Pak Tony suka ajarkan gitu. Dekatkan mata di kamera. Lepas kacamata. Oh ini Iya Pak. roh ini pernah masuk ke jiwanya, tapi sudah lepas, tapi bisa menimbulkan suka marah-marah. Iya Pak, benar. Pasin dulu, angkat tangannya. Darah Yesus, Darah Yesus, hancurkan kutuk. hancurkan kutuk. Darah Yesus, Darah Yesus, hancurkan mantra. hancurkan mantra. Darah Yesus, Darah Yesus, hancurkan jimat. hancurkan jimat. Darah Yesus, Darah Yesus, bebaskan. bebaskan. Demi nama Yesus, Demi nama Yesus, roh-roh jahat, roh-roh jahat, roh-roh terkutuk, roh-roh terkutuk, roh-roh gelap, roh-roh gelap, keluar. keluar. Demi nama Yesus. Demi nama Yesus. Darah Yesus, Darah Yesus, hancurkan kutuk. hancurkan kutuk. Darah Yesus, Darah Yesus, hancurkan mantra. hancurkan mantra. Darah Yesus, Darah Yesus, hancurkan jimat. hancurkan jimat. Darah Yesus, Darah Yesus, hancurkan kutuk. hancurkan kutuk. Darah Yesus, Darah Yesus, bebaskan. bebaskan. Demi nama Yesus, Demi nama Yesus, roh jahat keluar. roh jahat keluar. Amin. Amin. Men. Ya, terima kasih Pak. Doa gini ini terus ya, selama seminggu. Iya. Oke lanjut. Apa kutukan orang yang memanggil arwah orang mati? Ada. Namanya kutuk alam kubur. Nah, dulu sebelum saya bertobat namanya menggugat, mengganggu arwah. Nah, namanya kutuk alam apa? Suatu daerah atau suatu tempat yang banyak untuk memanggil arwah orang mati, maka akan terkena kutuk alam kubur. Maka daerah itu akan banyak terkena kutukan musibah bencana. Dan kutuk kemiskinan dan kutuk sakit penyakit. Bagaimana apabila kita bermimpi melihat hal-hal buruk seperti mayat, setan, malaikat maut? Oke. Kalau seseorang itu bermimpi yang hubungan dengan kematian atau mayat hidup, mimpinya itu terus. Berarti dalam dirinya ada ikatan kutuk alam kubur yang belum diputuskan. Nah, itu kalau orang sering mimpi ketemu orang mati terus, itu harus dipatahkan, diputuskan kutuk alam kuburnya ini di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, cara mematahkan, memutuskan kutuk alam kubur ini, doanya seperti ini. Saya semua, dalam nama Yesus, sila ikatan kutuk alam kubur, ikatan roh jahat, kami putuskan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Darah Yesus, bebaskan. Berarti orang tuanya ada terlibat penyembahan ke arwah orang mati. Oke.